Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan masuk di tentang utang ya. Oke, definisinya kita masuk ke teori dulu. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, barang atau jasa di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Kriteria utang, jumlah nominalnya jelas. Nah, kan ada nilai moneternya ya, pihak penerimanya jelas, siapa penerimanya, kemudian utang itu terjadi karena berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian pengelompokan utang, yang pertama ada utang berdasarkan jenis transaksi. Oke, ada utang usaha, utang bank, sel bayar, obligasi, utang dividen, dan utang pajak ya. Berdasarkan jangka waktu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Nanti kalau utang jangka pendek misalnya adalah utang usaha, utang jangka panjang itu biasanya utang bank, kemudian utang obligasi. Ya. Oke, kita langsung masuk ke soal. Ini sudah contoh, ini soal utang usaha ya. PT Pensonic adalah sebuah perusahaan distributor TV merek Akira. Pada tanggal 19 Mei 2000 XX perusahaan tersebut membeli 100 unit TV dengan harga 300.000 per unit ya. Atas transaksi tersebut, oke, saya sudah ganti ini menjadi sebentar. Ya, nama awalnya PT Domino, tapi karena namanya nggak bagus. Pensonic. Atas transaksi tersebut, PT Pensonic diberi kesempatan untuk membayar dalam tempo 45 hari dengan persyaratan. Berarti 2/20 ini artinya kalau dibayar dalam tempo 20 hari dapat diskon 2%. Lamanya boleh berutang adalah 45. N45 ini maksudnya lama tanggal jatuh temponya 45 hari ya. Tapi kalau dibayar sebelum tanggal dibayar dalam tempo 20 hari dapat diskon 2% ya. Pada tanggal 5 Juni pada tanggal 5 Juni 2000 XX PT Pensonic ini melunasi utangnya dan memperoleh potongan sebesar 2%. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Oke. Tanggal 19 Mei ini dia akan melakukan pembelian. Berarti jurnalnya adalah pembelian pada utang usaha, ya kan? Pembelian pada utang usaha. Kemudian tanggal 5 Juni, berarti dia dapat diskon kan? Karena belum 2 bulan, karena belum 20 hari ya. Dalam 20 hari dia dapat diskon. Maka jurnalnya menjadi utang usaha. Kemudian dia bayar kas karena dia dapat diskon 2%. Maka dia bayar kas hanya 29.400.000. Kemudian ada potongan tunai 600.000. Dari mana potongan tunainya 600.000? Yaitu 2% dari 30 juta. Ya, itu dia. Kemudian selanjutnya, utang bank. Oke, utang bank. Pada tanggal 1 April 2000 XX, ini PT Domino, kita tukar namanya. Oke, karena namanya menjadi PT Pensonic. PT Pensonic memperoleh kredit sebesar 500 juta dari Bank Pembangunan Nusantara dengan jangka waktu selama 2 tahun. Sedangkan tingkat bunga pinjaman yang dibebankan adalah sebesar 24% per tahun, di mana bunga dibayarkan setiap awal bulan. Jadi pada tanggal 1 April 2000 XX, maka jurnalnya menjadi kasnya, dia dapat kredit 500 juta, kemudian utang bank juga bertambah sebesar 500 juta. Ini cukup gampang ya. Jadi bunganya kan per bulan. 1 Mei 2000 XX, masih di tahun yang sama maksudnya ya. Beban bunganya 10 juta. Beban bunga ini per bulan didapat dari karena 1/12, karena dia 1 bulan kan, dikali 24%. 24% ini kemudian dikali 500 juta, maka menjadi 10 juta. Ya. Masuk kita ke contoh wesel bayar. Pada tanggal 1 Februari 2000 XX, ini Domino. PT Pensonic mengeluarkan wesel bayar sebesar
wesel bayar sebesar 300 juta. Berarti dia menerbitkan wesel bayar ya dengan tingkat bunga 36% per tahun dan bunga dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Wesel bayar tersebut jatuh tempo 1 Juni 2000 XX. Sekian ya. Maksudnya itu pada tahun yang sama. Maka jurnal yang diperlukan dengan transaksi tersebut adalah sebagai berikut. 1 Januari 2000 XX, dia wesel bayar. Kalau wesel bayar, kalau dia menerbitkan wesel, berarti dia dapat, dia berutang gitu. Dia menerbitkan, berarti dia terbitkan seperti semacam dia mengakui dia punya utang ya. Berarti dapat kas kan 300 juta, ya kan? Nah, kemudian kita ada utang wesel bayar, ya 300 juta. Kemudian tanggal 1 Juni, wesel tersebut jatuh tempo 1 Juni kan, tanggal 1 Juni 2000 XX, maka akan menjadi beban bunganya 36 juta. Wesel bayar 300 juta. 36 juta ini didapat dari mana? Ini kan 36% ya kan? 36%. Kemudian dikali 300 juta, ya, dikali 300 juta dikali 4/12. 4/12 dari mana? Karena jatuh temponya bulan Juni. Jadi 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni. Ada 4 bulan. Sehingga di sini 4/12 sama dengan 36 juta. Ya. Maka beban bunganya 36 juta. Wesel bayarnya, karena kita sudah bayar, karena PT Pensionik sudah bayar, berarti wesel bayarnya lunas ya. Tadi dikredit, sekarang di debit. Kemudian bayar lagi kasnya sebesar 336, berarti pelunasan plus bunga. Ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya obligasi lagi. Nah. Pada tanggal 2 Januari 2000 XX, PT Niaga Metropolis menerbitkan dan menjual 20 lembar obligasi bernilai nominal 100 juta per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun ini terjual dengan kurs 105. Obligasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 20X2, berarti 2 tahun ini umurnya, maksudnya ini 20XX, sekarang 20X2 berarti 2 tahun ya. Ini menjanjikan, oke, menjanjikan akan membayar bunganya setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Ya. Berkaitan dengan penerbitan obligasi ini, jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Oke. Jadi tanggal 1 Januari ini dia menerbitkan obligasi, berarti dia menerbitkan surat utang, berarti PT Niaga Metropolis dia mendapat, karena dia menerbitkan obligasi, dia mendapat uang kan dari obligasi yang diterbitkan. Ya. Menjual obligasi nilai nominalnya 100 juta, tapi kursnya 105, artinya 105 juta. Oke. Sorry, bukan 105, artinya 105%. Ya. Oke, jadi dia dapat kas 20 lembar dikali 100 juta dikali 105%. Maka dia dapat kasnya 2 miliar 100 juta. Oke, 2 miliar 100 juta. Kemudian, berarti dia utang obligasi kan? Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominalnya nih 100 juta dikali 20. Kan 2 juta cuma kan? Tapi penerimaan kasnya 2 juta 100 karena ada agio namanya. Nah, kemudian berarti ada agio obligasi sebesar 100 juta ya. Kemudian tanggal 30 Juni. Oh, maaf ini harusnya tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni. Oke. Tanggal 30 Juni ya. Obligasi yang akan jatuh tempo menjanjikan bunga tanggal 30 Juni berarti ada dia melakukan pembayaran bunga kan? Pembayaran bunga kepada pemegang obligasi. Maka bunga yang dibayarkan itu sebesar 20 lembar dikali 100 juta dikali 24% dikali 6/12. Kenapa 6/12? Karena baru 6 bulan. Dari bulan Januari ke bulan akhir Juni itu baru 6 bulan. Maka dapatnya 240 juta. Ya, beban bunga di debit, kas di kredit.
Kemudian pada 31 Desember di tahun yang sama, tadi kan udah bayar setengah kan bunganya kan? Berarti setengahnya lagi 20 kali 100 juta kali 24% kali 6 per 12 sama dengan 240 juta. Sama ya. Nah, oke. Kemudian agio ini harus diamortisasi. Jadi kita sudah belajar juga amortisasi kemarin ya. Tapi ini sekarang dia kemarin itu dia piutang. Kalau sekarang dia utang. Agio obligasi menjadi agionya berapa? Agionya kan 100 juta. Semakin lama semakin habis atau semakin bertambah? Kan harus semakin habis kan? Ketika mau mendekati tanggal pelunasan dia harus semakin habis. 100 juta ini untuk 2 tahun. Kalau 2 tahun 100 juta kan umurnya 2 tahun kan? Mana umurnya 2 tahun. Nah nih, sampai 31 Desember umurnya 2 tahun. Berarti per tahunnya agionya itu diamortisasi 50 juta ya. Maka agio pada 31 Desember 20XX agionya di debit 50 juta, kemudian beban bunga dikredit sebesar 50 juta. Ya. Oke, itu materi kita pada minggu ini ya. Nanti ada soal di sini. Soalnya kemudian jawaban dikerjakan di kertas double folio dan dikumpul ya, dikumpul. Di pertemuan berikutnya kita masuk kelas, insya Allah kita masuk kelas lagi ya. Baik, terima kasih. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.